Oke guys, sekarang materi kita adalah penggolongan akun. Akun dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah akun real. Golongan yang kedua adalah akun nominal. Nah, akun real ini akun yang bagaimana ini? Akun real adalah akun yang terdapat di dalam neraca. Tahu kan neraca? Neraca itu adalah salah satu komponen daripada laporan keuangan. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan arus kas. Oke, maka akun real itu terdapat di neraca. Di antaranya adalah harta, utang, modal. Harta sering disebut dengan aktiva atau aset. Utang dan modal disebut dengan pasiva. Ya, ini dia. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu harta, utang, modal, dan sampai nanti apa itu akun nominal. Kita lanjutkan. Yang pertama, bagian daripada harta berwujud itu adalah harta lancar, tangible current asset. Nah, harta itu pada umumnya disebut dengan istilah aktiva kalau di akuntansi. Bahasa Inggrisnya aset. Sistem komputerisasi juga aset ya. Nah, dalam akun-akun ini, pembagian akun-akun ini atau penggolongan akun ini, di sini saya sudah sematkan sekaligus kode-kode akun. Jika harta kode akunnya 1, maka harta ini dibagi lagi tadi seperti harta lancar berwujud, harta berwujud. Nah, harta berwujud itu diantaranya harta lancar, maka kita sebut di sini satu-satu itu adalah harta lancar berwujud. Kemudian kas. Kas ini bagian daripada harta lancar. Kenapa kas itu menjadi harta lancar? Karena kas itu bisa berubah-ubah, bisa berkurang, bisa bertambah dalam waktu yang cepat sekali. Tapi kas yang dimaksud ini adalah uang yang tersedia dalam perusahaan, bukan bentuk deposito yang ada di bank. Nah, kemudian 112. Jadi ini diurutkan sesuai dengan tingkat pemanfaatannya atau pencapaiannya. Piutang usaha, kemudian 113 wesel tagih, 114 beban dibayar di muka. Mungkin kita ada mau menyewa gedung, lebih dulu kita bayar sewanya. Sewa gedung itu kan bagian daripada beban. Maka ini kita buat di bagian harta lancar. Nah, perlengkapan seperti kertas, tinta, dan lain sebagainya. Ini 115. Nah, untuk perusahaan dagang, harta lancar itu termasuk persediaan barang dagangan. Entah itu bahan mentah, ataupun barang dalam proses, maupun barang yang siap dijual. Nah, jadi ini bagian daripada harta lancar. Oke, selanjutnya 12 harta tetap berwujud. Harta tetap itu pada umumnya berwujud. Jadi gampang kalian ingat. Tangible fixed asset. Ini harta yang secara ekonomis dapat dimanfaatkan lebih dari setahun atau berjangka panjang. Nah, diantaranya adalah peralatan dengan kode akun 121. Jika 12 adalah harta tetap, maka 121 itu peralatan. Nah, jadi peralatan equipment ini berbeda dengan perlengkapan. Kalau peralatan itu bisa dipakai lebih dari setahun, seperti lemari, filing kabinet, printer, komputer. Kemudian 122 kendaraan. 124 akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraan ini kan ada masa manfaatnya secara ekonomis. Misalnya 10 tahun. Jadi ada akumulasi penyusutannya. Nanti kita bicarakan ini lagi nanti kalau di perhitungan akumulasi penyusutan. Ini kita hanya sekedar tahu aja dulu nama-nama akunnya. Kemudian mesin, akumulasi penyusutan mesin. Ini ada penyusutannya. Gedung, tanah.
Tapi gedung dan tanah ini tidak punya penyusutan. Kalaupun ada penyusutan di tanah, itu beratus-ratus tahun baru tergerus oleh erosi. Disebut dengan amortisasi, sama dengan hak paten atau copyright. Penyusutannya itu disebut dengan amortisasi. Nah, yang ketiga itu harta tak berwujud, intangible asset. Ini bagian daripada aktiva di perusahaan. Jadi tetap kita hitung. Meskipun nominal ini jarang setiap tahun dibukukan, paling hanya sekali saja. Nah, ini harta tak berwujud ini hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti hak cipta atau copyright hak cipta. Ini misalnya kita menciptakan lagu, buku, kemudian rasa dari satu masakan, model dari satu pakaian, dan lain sebagainya. Seni, ya banyaklah. Nah, jadi kode akunnya 131. Kenapa? Karena 13 adalah harta tak berwujud. Nah, kemudian 132 nama baik perusahaan itu, goodwill. Misalnya perusahaan itu terkenal dengan kualitasnya. Maka ini penting buat mereka. Hak paten. Ini hak paten ini, ya ini ada nanti video tersendiri saya akan bikin apa saja sih harta tak berwujud ini, bagaimana memperolehnya dan apa maksudnya. Nanti tersendiri ya. Nah, ini hak paten, kemudian merek dagang seperti misalnya Indomie, Unilever, dan lain-lain. Nah, franchise ini macamnya seperti Kentucky Fried Chicken di Amerika, lalu ada pengusaha Indonesia. Nah, jadi dengan merek yang sama, mereka memakai Kentucky Fried Chicken, tetapi pengelolanya berbeda, itu disebut dengan franchise. Nah, kemudian yang keempat itu adalah investasi atau penyertaan, investment. Nah, kemudian utang atau liabilities. Ini utang ini disebut dengan pasifa, utang dan modal itu pasifa kalau di neraca. Nah, kemudian utang atau pasifa ini dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu pelunasannya itu kurang atau sama dengan 1 tahun. Seperti pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu yaitu kita udah menerima hasilnya, udah terima upah jasa kita, udah terima uangnya, tetapi jasa atau barangnya belum kita berikan kepada konsumen. Kemudian utang usaha atau utang dagang. Nah, yang kode akunnya ini adalah 21. Maka 22 adalah utang jangka panjang, long term liabilities. Ini yang bisa pembayarannya itu lebih dari 1 tahun, seperti hipotek dan obligasi. Kalau hipotek ini adalah kita berhutang dengan menjaminkan harta tetap kita. Oke, ini nanti masing-masing saya akan membuat videonya. Kemudian modal atau equity ini juga pasifa ya, masih bagian daripada pasifa. Modal itu bisa berupa modal sendiri. Kalau perusahaan kita itu kita sendiri gitu. Nah, diantaranya adalah setoran tunai pemilik perusahaan, saham, dan laba ditahan. Nah, yang berikutnya akun nominal. Nah, akun nominal ini adalah akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Laba rugi itu adalah salah satu komponen laporan keuangan. Nah, diantaranya penghasilan dan beban. Penghasilan atau pendapatan, income, penerimaan. Ada pendapatan operasional dan non-operasional. Kalau dia operasional ya berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan itu. Seperti pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga. Bunga di sini kalau uang perusahaan itu disimpankan berupa deposito atau rekening bank, kita mendapatkan bunga, itu bagian daripada penghasilan. Nah, kemudian pendapatan lain-lain. Nah, beban atau biaya.
istilahnya expenses. Ada biaya operasional dan ada biaya non-operasional. Nah, kalau yang operasional ya berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Seperti kita membayar gaji manajer, karyawan, sewa, entah dia sewa pabrik, sewa gudang, atau sewa gedung. Beban asuransi, iklan, pengangkutan, listrik, air, beban administrasi. Nah, kemudian beban non-operasional tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti sumbangan sosial, dan lain. Inilah dia penggolongan akun. Jadi, ini setidaknya dimiliki satu organisasi atau perusahaan yang melakukan kegiatan akuntansi. Jadi ini perlu kita ketahui, ini di bagian daripada dasar-dasar akuntansi, supaya nanti kamu tidak salah meletakkannya. Jadi kalau kita sudah paham ini, nanti kita sudah tahu cara menyusun laporan keuangannya dengan gampang sekali. Oke, ciao.